Ternyata kebahagiaan tidak perlu modal, harta, tahta, dan cinta. Kebahagiaan itu dengan sendirinya sudah hadir di dalam diri kita. Seperti keberadaan matahari yang sudah ada sejak dulu. Tidak mungkin kita bisa membahagiakan orang lain sebelum diri kita menemukan kebahagiaan sebagai pribadi. Sulit untuk mendefinisikan bahagia dengan secara hakikat atau sebenar-benarnya. Tapi paling enggak di sini saya mencoba untuk merenung dan belajar bersama-sama bahwa kebahagiaan sudah ada di dalam diri kita. Kita tinggal menyadari dan merasakan kehadirannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima uliqa wal khadimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu. Selamat datang di Maksatawa. Kali ini saya ingin mengangkat sebuah tema kebahagiaan atau bahagia. Segala cara kita lakukan untuk mendapatkan kebahagiaan dengan mencari harta benda, mencari kekuasaan atau tahta, bahkan mencari cinta untuk mendapatkan kebahagiaan. Tapi sebenarnya kebahagiaan itu apa? Apakah dengan kita mendapatkan harta benda kita menjadi bahagia? Ataukah dengan mendapatkan tahta kita bahagia? Ataukah setelah kita mendapatkan cinta, kita menjadi seseorang yang bahagia? Itu sesuatu yang patut menjadi renungan kita dalam kehidupan sehari-hari. Karena pada kenyataannya, kita sering mendapatkan kebalikan dari apa yang kita lakukan untuk mendapatkan harta, tahta, cinta supaya bahagia. Tapi kenyataan dalam kehidupan, harta bisa membuat kita menderita. Tahta bisa membuat kita menderita. Bahkan banyak di antara kita karena cinta kita menderita. Lalu, apa sebenarnya kebahagiaan? Dengan alasan kita mencari harta, tahta, bahkan cinta untuk mendapatkan kebahagiaan. Tapi setelah kita mendapatkan, banyak sekali di antara kita menderita karena harta, tahta, dan cinta.
Mungkin ini sesuatu hal yang patut kita renungkan. Lebih penting mana sebenarnya, kebahagiaan ataukah harta tahta cinta? Karena dalam kehidupan di dunia ini, kita selalu akan berhadapan dengan kenyataan kehidupan yang tidak bisa kita hindari. Semua manusia berlomba-lomba mengejar harta, tahta, dan cinta untuk mendapatkan kebahagiaan. Tapi dengan alasan harta, tahta, cinta untuk mendapatkan kebahagiaan, terjadi banyak peperangan, bahkan pembunuhan, dan ketidakadilan dikarenakan perebutan harta, tahta, dan cinta. Ini satu pertanyaan yang mungkin yang perlu saya ajukan kepada sahabat-sahabat dan saudara-saudara semua. Bahagia dulu ataukah harta, tahta, cinta agar kita bahagia? Sering saya merenungkan hal itu, khususnya dalam kehidupan pribadi saya. Dan saya mengalami itu. Dengan alasan ingin mendapatkan kebahagiaan melalui perjuangan mencari harta, tahta, cinta. Tapi fakta, saya dikecewakan dengan harta, tahta, cinta tersebut. Hingga pada akhirnya, saya mulai merenungkan, introspeksi. Ternyata bahagia tidak bisa didapatkan dengan harta, tahta, cinta. Tapi mungkin kebahagiaan itu ada tempat tersendiri atau ruang tersendiri di dalam diri kita sebagai manusia. Ternyata dalam sudut pandang pribadi saya, ternyata kebahagiaan itu tidak harus dengan kita mendapatkan harta, tahta, cinta. Mungkin pendapat saya ini bisa benar, bisa salah. Tapi untuk sementara ini, kebahagiaan adalah ketika diri kita sendiri, diri kita pribadi, sudah bisa menerima kehidupan ini dengan sepenuh jiwa. Dualitas kehidupan kita baik, buruk, susah, senang, benar, salah. Ketika kita sudah menerima sebagai apa adanya kenyataan hidup ini, bisa saya katakan ternyata disinilah yang namanya bahagia. Ketika kita sudah tidak ada penolakan dalam kehidupan ini, ketika kita sepenuhnya sebagai manusia menerima kenyataan kehidupan apapun itu, sebelum melakukan ikhtiar-ikhtiar atau tindakan-tindakan dengan alasan harta, tahta, cinta. Ternyata kebahagiaan ketika kita sudah menerima pribadi kita, diri kita sendiri, bahwa kita adalah manusia, adalah sebuah kehidupan. Bahkan dalam ajaran agama, di dalam fisik kita ada percikan Tuhan yang berupa ruh kalau dalam ajaran agama Islam, Atman kalau dalam ajaran Hindu Buddha. Disinilah ketika kita bisa menyentuh
hidup kita sendiri sebagai pribadi manusia yang dengan keistimewaan tertentu, istilahnya sebagai wakil Tuhan di dunia ini. Kalau kita sudah menyentuh itu pada diri kita sendiri dan merasakan itu, ternyata itulah kebahagiaan. Ketika kita sudah mengerti diri kita sebagai manusia, bertugas mengelola alam semesta ini, dalam profesi dan lingkup ruang sendiri-sendiri sesuai dengan lingkungan kita. Ternyata disitulah kebahagiaan itu bisa kita temukan. Ternyata kebahagiaan tidak perlu modal, harta, tahta, dan cinta. Kebahagiaan itu dengan sendirinya sudah hadir di dalam diri kita. Seperti keberadaan matahari yang sudah ada sejak dulu. Sebelum kita dilahirkan, bahwa sesudah kita meninggal dunia ini, matahari tetap bersinar dan terus bersinar. Hingga masa matahari berakhir. Atau istilah dalam dunia ini adalah kiamat. Atau berakhirnya dunia materi ini. Nah, terus untuk apa harta, tahta, dan cinta? Ternyata harta, tahta, cinta adalah sebuah alat untuk memperlebar kebahagiaan diri kita, untuk memuliakan atau untuk menyebar cinta kasih kepada sesama manusia. Tidak mungkin kita bisa membahagiakan orang lain sebelum diri kita menemukan kebahagiaan sebagai pribadi. Karena kebahagiaan ada di dalam diri kita, bukan berada di luar diri kita. Dan di sini saya mulai menyadari fungsi dari harta, tahta, dan cinta adalah alat untuk menyebarkan atau memperluas kebahagiaan kita kepada sesama manusia, orang-orang di sekitar kita, anak, istri, keluarga, dan seluruh makhluk di alam semesta ini. Sulit untuk mendefinisikan bahagia dengan secara hakikat atau sebenar-benarnya. Tapi paling enggak di sini saya mencoba untuk merenung dan belajar bersama-sama bahwa kebahagiaan sudah ada di dalam diri kita. Kita tinggal menyadari dan merasakan kehadirannya. Karena kebahagiaan sudah ada sebelum kita menyadarinya. Kebahagiaan adalah ketika kita tidak mengalami penolakan dalam hal apapun di kehidupan kita. Kita tidak menolak sebagai diri pribadi, kita tidak menolak lingkungan sekitar kita. Tapi kita sudah bisa menemukan fungsi pribadi kita dan alam sekitar kita. Ternyata kebahagiaan adalah ketika kita sudah menerima apapun kenyataan fakta kehidupan ini yang dianugerahkan Tuhan kepada kita sebagai manusia. Kebahagiaan bukanlah tujuan, tapi kebahagiaan adalah modal awal yang diberikan Tuhan kepada kita sebagai manusia. Yang mungkin kita kurang terlatih untuk mengenalinya dan merasakan modal dasar yang diberikan Tuhan kepada kita sebagai manusia. Karena ketidaksadaran itu akhirnya kita melangkah
yang sebenarnya adalah alat untuk memperoleh kebahagiaan yang berupa harta, tahta, dan cinta, ternyata itu adalah tujuan agar kita bahagia. Dan pada akhirnya kita akan mengakui ketika kita sudah mendapatkan harta, tahta, cinta yang pada akhirnya bisa membuat kita menderita, ternyata tidak ada kebahagiaan karena harta benda yang kita miliki, karena tahta yang kita miliki atau cinta yang kita miliki. Karena pada akhirnya kita menyadari semuanya akan hilang dengan sendirinya ditelan waktu. Karena banyak yang terjadi di dunia ini. Setiap dosa, kalau dalam ajaran agama, penyebabnya hanyalah harta, tahta, cinta. Setiap kerusakan yang terjadi di muka bumi ini adalah hanya harta, tahta, dan cinta. Di sini saya ingin mengajak, marilah kita renungkan. Bukan berarti harta, tahta, cinta itu tidak baik. Tapi ya saya ingin bersama-sama belajar bahwa harta, tahta, cinta bukanlah tujuan dalam kehidupan ini. Karena ketika kita sudah bisa menemukan kebahagiaan dalam diri kita sendiri, kita bisa memanfaatkan harta, tahta, dan cinta adalah sebagai hanya alat untuk memperlebar kebahagiaan kita kepada sesama manusia, bahkan alam semesta ini. Mungkin bahasa saya tidak mudah untuk dipahami, tapi mudah-mudahan ini bisa sebagai alat perenungan. Di sini saya tidak menafikan bahwa harta, tahta, cinta tidak berfungsi di dunia ini. Tidak penting, penting. Tapi alangkah baiknya kita bahagia dulu sebagai pribadi. Ketika kita sudah tidak menolak diri kita sendiri sebagai manusia, baik buruk diri kita terima dengan sepenuhnya. Seandainya buruk, kita sudahi. Atau dalam bahasa agama, kita tobat. Kalau baik, kita lanjutkan. Karena kita tidak bisa sampai di sini, detik ini, dalam keadaan baik atau buruk, ketika kita tidak diantarkan oleh masa-masa atau kemarin. Kebahagiaan sangat penting dalam kehidupan kita. Jadi kebahagiaan adalah modal dasar yang sudah ada dalam diri kita. Tapi dengan harta, tahta, dan cinta, kita bisa melebarkan kebahagiaan kita kepada sesama. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada kesalahan, adalah murni dari saya pribadi. Dan jika ada kebenaran, adalah anugerah dari Tuhan semesta alam. Tuhan yang mempunyai ilmu dan asal-usul segala ilmu. Terima kasih sudah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera, Rahayu, Rahayu, Rahayu.